Kapolres KBP Joshua Tampu Bolon mengatakan kepada klien kami, untuk apa kau pakai pengacara? Ya kan? Gak ada gunanya itu, buang-buang uang aja. Cabut aja kuasamu. Nanti saya bantu. Ini sudah pelecehan terhadap profesi advokat. Lah, ini bisa advokat semuanya marah sama dia nanti. Si Bribka Brian Marpaung ini mengatakan kepada klien kami, sudahlah, akuilah kesalahanmu. Ini kan ya supaya selesai, daripada bikin istri dan anak-anakmu susah. Dan itu diucapkan berulang kali. Ya, apa kabar saudara? Beberapa waktu lalu kami membuka kepada Anda ada 2 pejabat dari Polres Pelabuhan Belawan yang dinyatakan oleh kuasa hukum dari Chen Xiong, Pak Lasitorus, bahwasannya 2 pejabat dari Polres tersebut mengarahkan Chen Xiong untuk mengakui kesalahannya, untuk berdamai, dan juga untuk mencabut kuasa hukumnya terhadap Pahala dan juga tim kuasa hukum. Dan hari ini tim kuasa hukum juga menyambangi Propam Polda Sumut. Apakah terkait dengan persoalan tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari Chen Xiong, Pak Lasitorus. Bang Pala, apa kabar? Baik, selamat malam Bang. Lalu sering bertemu akhir-akhir ini Bang ya, untuk membahas kasus dari Chen Xiong ya. Oh iya. Bang Pala, kami menagih janji Bang Pala kemarin menyebut ada 2 pejabat dari Polres Pelabuhan Belawan yang mengarahkan klien Abang untuk berdamai saja, mengakui bahwasannya dia melakukan kesalahan dan mencabut kuasa hukum. Benar Bang ya? Ya, gini Bang. Sebenarnya bukan 2 pejabat Bang. Baik. Pejabatnya itu 1, kalau yang 1 lagi hanya personil biasa. Ya. Jadi benar pada Baik, beberapa waktu. jangan dijawab dulu Bang, tapi kami ingin memastikan karena hari ini kami dapat kabar juga Abang menyambangi Polda Sumatera Utara ke Propam ya. Oh iya. Terkait dengan hal tersebut. Oh ya, memang secara khusus pada sore hari tadi saya datang ke Propam Polda Sumut Ya. untuk membuat laporan polisi. Baik. Ke Propam. Ya. Ya. Baik. Karena sudah ada pernyataan tadi ada ke Propam terkait dengan masalah tersebut, boleh dibuka Bang 2 nama tersebut. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang pejabatnya itu 1. Kalau yang 1 itu anggota biasa. Baik. Ya. Memang pada hari Sabtu yang lalu saya sudah katakan bahwa ada saatnya saya akan mengungkap siapa pejabat Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan pelanggaran etik. Ya, sebagaimana Perpol nomor 7 tahun 2022. Baik. Ya. Jadi secara khusus melanggar pasal 10 angka 1 huruf D, yang mana dikatakan setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan itu dilarang menyalahgunakan kewenangannya ya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Baik. Karena itulah maka pada hari ini, tepatnya pada sore hari tadi, kami sudah membuat laporan polisi terkait itu. Ya. Jadi tadi kan Bang Prasetyo tanya nih, siapa sih 2 pejabat tadi ya? 1 orang pejabat, 1 personel kepolisian. Iya. Jadi kalau pejabatnya itu ya sebagaimana pernyataan Baik. dari klien kami. Ya. Jadi saya harus ceritakan dulu bagaimana ceritanya sampai kepada pejabat dan anggota itu. Baik, artinya Abang mau membuka kronologisnya ya. Kapan waktunya? Iya. Mereka mendatangi dari klien Abang. Ya. Kapan tepatnya Bang? Ya kan gini. Pada waktu itu kan juga hari Sabtu yang lalu udah saya sebutkan juga ada saksi-saksinya kan begitu. Jadi kita kan nggak boleh menuduh orang ya tanpa
bukti yang jelas. Baik. Gitu. Jadi kronologisnya begini, ya. Pada waktu itu hari Jumat, tanggal 8 September 2023, Ya. ya, di Polres Pelabuhan Belawan itu setiap Jumat itu kan ada acara ibadah, Baik. ya. Jadi ketika itu klien kami ikut beribadah dengan kemauannya sendiri. Pukul berapa ini, Bang? Ya, kalau dimulainya ibadah saya tidak tanya itu, Baik. ya. Tapi ketika ibadah itu selesai kira-kira pukul 12.45. Ya, kira-kira 12.45, klien saya itu yang bernama Chien Xiong itu dari tempat beribadah kembali ke ruang tahanan polisi. Baik. Ketika itu dia dijemput oleh petugas yang bertugas di Satahti, Bribka Brian Marpaung. Baik. Ya, jadi Bribka Brian Marpaung ini membawa si klien kami ini ke ruang kerja Kapolres. Itu AKBP Joshua Tampu Bolon. Baik. Ya, dibawa ke ruang kerja. Menurut lagi-lagi ini menurut pernyataan klien kami, di dalam ruang kerja itu ada Ibu Pendeta Pengkhotbah itu. Karena mungkin siap berkhotbah, beliau diajak Masih di ruang Kapolres, di ruang Kapolres itu. Ya, yang diketahui oleh klien kami itu Ibu Pendeta itu baru purba, tapi dia tidak tahu namanya. Baik. Gitu. Jadi di dalam ruang itu ada Kapolres, AKBP Joshua Tampu Bolon, ada Ibu Pendeta Boru Purba, ada juga Bribka Brian Marpaung, itu yang membawa dia dari ruang tahanan ke ruang kerja Kapolres, dan ada dua lagi orang dewasa yang dia tidak tahu siapa, tapi satu laki-laki, satu perempuan. Masih dari pihak kepolisian? Tidak, dia berpakaian biasa. Jadi Baik. dia tidak tahu apakah itu polisi atau tidak. Tapi yang pasti mungkin tidak ya. Baik. Gitu. Lah, ketika klien kami itu sampai di ruang kerja itu, ada orang-orang yang saya sebutkan tadi, terus Ibu Pendeta tadi bercerita-cerita, mereka bercerita-cerita sambil memberikan siraman rohani. Baik. Ya, setelah selesai, ya mungkin sekedar nasihat begitu ya. Pak Kapolresnya ini, AKBP Joshua Tampu Bolon, ya, menyampaikan kepada klien kami nih, Chien Xiong. Ya. Apa yang disampaikan, Bang? Yang disampaikan itu tuh, yang pertama dikatakan supaya Chien Xiong itu mengakui kesalahannya. Sehingga kalau Chien Xiong itu mau mengakui kesalahannya, Kapolres ini mau membantu mendamaikannya supaya selesai masalahnya. Baik. Kan gitu. Padahal dalam perkara ini Chien Xiong tidak bersalah, Pak. Menurut Ya, kuasa hukum. Menurut kami sesuai dengan fakta-fakta yang kami dapatkan dari klien kami, penjelasan dan keterangan dan sebagainya itu, ya menurut kami nggak bersalah, walaupun membuktikan orang bersalah atau tidak nanti kan di pengadilan. Baik. Ya, tapi tentu kita selaku kuasa hukum kan juga sudah melihat kasus ini, ya, duduk perkaranya seperti apa, ya, itu tidak memenuhi unsur-unsur yang sah di sananya. Baik, selain itu apa yang disampaikan oleh Kapolres? Selain itu, di sini dia. Inilah dia persoalannya. Ya, disinilah persoalannya pelanggaran etik yang berat. Karena Kapolres AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan kepada klien kami, untuk apa kau pakai pengacara? Ya kan? Gak ada gunanya itu.
buang-buang uang aja, cabut aja kuasamu, nanti saya bantu. Nah, di sini masalahnya, ya. Ini kalau adalah seorang Kapolres, ya, meminta kepada tersangka untuk mencabut kuasa hukumnya dan dianggap kalau pakai pengacara itu hanya buang-buang uang saja, ini sudah pelecehan terhadap profesi advokat. Lah, ini bisa advokat semuanya marah sama dia nanti. Kan gitu. Ya, makanya saya sebagai pelapor merasa dirugikan Baik. dengan pernyataan itu. Kan nggak etis itu. Seorang polisi tanpa surat perintah dia memanggil klien kami dari ruang tahanan, dibawa ke ruang kerjanya untuk meminta mengakui kesalahannya, terus untuk meminta mencabut surat kuasa dari kuasa hukumnya, apalagi dikatakan buang-buang uang saja. Baik. Ya kan? Ini kan sudah hal yang luar biasa. Baik, itu Kapolres. Ada satu orang lagi personel. Siapa itu? Kapolres ini belum selesai sampai Kapolres di belum situ. selesai? Belum. Masih berlanjut lagi? Iya, kalau menurut saya ini bukan saya memanasi media. Baik. Malah dikatakan ngapailah kau main-main media sosial. Ya. Ya, membuat institusi kami jelek aja nanti. Ya, itu kan membuat tambah susah kau sendiri situ katanya. Ini kan nggak baik ini. Media sosial ini kan baik ini. Baik. Bagaimana masyarakat mau tahu informasi kalau tidak melalui media sosial? Karena kan media sosial ini kan sudah menjadi pilar ini untuk mengkontrol. Media massa maksudnya, Bang? Oh iya, media massa. Media sosial itu kan termasuk bagian daripada media massa. Pengertian massa kan massa. Orang banyak itu pengertian massa. Baik. Ya. Jadi itu. Jadi diminta supaya si Chen Xiong ini mengakui kesalahannya, diminta si Chen Xiong ini mencabut kuasa hukumnya, apalagi dibilang buang-buang uang saja kalau pakai pengacara itu. Oh, ini luar biasa ini. Ya, baru jangan main-main media sosial, memviralkan. Ya, kalau nggak diviralkan, perilaku-perilaku busuk seperti ini kan Baik, artinya ada terekam 3 pernyataan, Bang ya? Ya. Sampai di situ Kapolres berbicara kepada Chen Xiong. Kapolres sampai di situ dan Chen Xiong mengatakan, saya tidak mau mengakui kesalahan saya karena saya tidak bersalah. Karena apa? Karena yang dituduhkan oleh PT KASP adanya penggelapan, yang saya jual kan limbah, besi-besi bekas potongan dari bengkel saya sendiri yang atas nama UD Bintang Berlian. Baik. Di mana penggelapannya? Nggak mau saya, dia bilang. Ya. Itu Kapolres. Ada satu Ya. orang lagi? Setelah selesai itu, ini saya harus ceritakan supaya nggak bisa orang berkelit-kelit. Menurut ya, lagi-lagi menurut pernyataan bermaterai. Bahkan pakai cap jempol yang dibuat di ruang kasih propam Polres Pelabuhan Belawan tadi siang setelah klien kami tadi selesai dimintai keterangan oleh Propam Polda Sumatera Utara ke Polres Pelabuhan Belawan tadi. Baik. Ya. Setelah selesai Pak Kapolresnya bilang begitu, akhirnya Ibu Pendeta tadi seakan menutup pertemuan itu dengan doa, ya. Ya, jadi kalau udah dengan doa itu menutup lah itu dianggap. Baik. Ya toh? Nah, walaupun sebenarnya kan bukan lagi suatu pertemuan yang formal itu. Ya, tapi ya memang tanggung jawab seorang pendeta ketika bertemu dengan beberapa orang, ya biasalah ditutup dengan doa. Karena itu memang baik. Ya toh? Ya. Lah, ketika klien kami ini akan dikembalikan ke rumah tahanan, dibawa oleh Bribka Brian Marpaung tadi, berulang-ulang si Bribka Brian Marpaung ini mengatakan kepada klien kami, sudahlah, akuilah kesalahanmu. Ini kan ya supaya selesai, daripada bikin istri dan anak-anakmu susah. Dan itu diucapkan berulang kali.
Ketika masih di ruangan atau ketika perjalanan menuju ke ruang tahanan? Ketika perjalanan menuju ruang tahanan sampai mau masuk ke ruang tahanan. Karena berulang kali disebutkan. Lagi-lagi klien kami ini bertahan. Kerugian apa? Kan gitu. Baik. Terus ada dibilang, penyidik bilang ada kerugian yang kamu timbulkan. Kerugian apa? Orang bidang usahanya berbeda kok. Ya. Jadi itulah peristiwa yang terjadi dan tadi dituangkan di Polres Pelabuhan Belawan ya, sekira pukul 13 tadi. Ya, setelah itu saya kembali dari Polres Pelabuhan Belawan langsung menuju Propam Polda Sumut dan membuat laporan polisi. Untuk melaporkan kedua orang ini? Ya, melaporkan AKBP Joshua Tampu Bolon dan Bribka Brian Marpaung. Baik, tadi ada beberapa tuduhan yang diarahkan kepada Kapolres dan juga ada Brian Marpaung, Bang. Ya. Apa bukti dari tuduhan yang Abang sangkalkan kepada mereka? Maksudnya? Tentu ada bukti, Bang ya. Nah, terhadap tuduhan tersebut yang Abang sangkalkan terhadap kedua orang tersebut. Yang mau disangkalkan apa, Bang? Ada pernyataan tadi bahwasannya Kapolres mengarahkan pihak klien Abang untuk mengakui kesalahan, untuk mencabut kuasa dan tidak bermain media sosial. Ya, itu kan dari pernyataan klien kami. Baik. Klien saya yang tertuang, dia tulis tangan sendiri dan bermaterai 10.000 dan pakai jab jempol dan ditandatangani dan saya saksikan. Ya, tadi yang menyaksikan itu saya dan ada lagi junior saya, ya, si Bastian Sihotang. Baik, ini dibuat kapan? Tadi. Ketika diperiksa oleh Propam? Bukan ketika diperiksa oleh Propam. Ketika selesai diperiksa oleh Propam, baik, ya, terus dia bilang, Pak, yang saya sampaikan ke Bapak pada hari Sabtu itu, terkait apa yang dikatakan dan apa yang dimintakan Kapolres kepada saya dan salah satu anggotanya, saya mau tuangkan secara tertulis, supaya dapat menjadi alat bukti. Dan ini siap dipertanggungjawabkan oleh klien Abang. Oh, karena siap. ini pengalaman beliau Siap. ketika masih di ruang Kapolres dan juga menuju ke ruang tahanan ya. Iya, siap dipertanggungjawabkannya. Ini kan untuk penegakan hukum. Baik, ini sudah Abang laporkan ke Propam Polda Sumut. Sudah. Dan ketika hal yang dituduhkan ini disangkal oleh pihak Kapolres dan juga ada personelnya tadi, seperti apa Abang menanggapinya? Oh, kalau disangkal itu kan wajar-wajar saja, biasa orang membela diri. Baik. Tapi kalau nanti ketika dikonfrontir, kan gitu. Dengan apa? Ya, diketemukan Kapolresnya sama anggotanya, sama ibu pendeta itu, sama orang yang ada dua sana dengan klien kami dan saya dampingin. Klien kami nggak boleh dilepaskan karena dia harus dikawal oleh kuasa hukumnya. Bagaimana dengan ibu pendeta yang disebut-sebut tadi? Apakah berpihak kepada begini? Kalau kita berkata berpihak atau tidak, ya kan tentu ibu itu kan saya nggak sebut lah ya. Baik. Pasti ibu itu kan akan takut akan Tuhan, dia akan mengatakan kebenaran. Baik. Terima kasih Bang Pahala. Ya. Kami doakan semoga persoalan dari Cencong klien Abang ini cepat selesai Bang ya. Kami tunggu kelanjutannya Bang Pahala. Ya, pasti kita berharap ini cepat selesai karena kasihan ya orang yang dipaksakan menahankan beban yang berat di dalam rumah tahanan. Baik, terima kasih Bang Pahala. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari Cencong. Pahala Store saya Prasetyo. Seperti apa kelanjutan dari kasus Cencong, masyarakat yang dituduhkan melakukan penggelapan, namun sampai sekarang belum ada bukti yang kuat mengarah kepada tuduhan tersebut. Kami akan sajikan terus kepada Anda melalui program eksklusif. Sampai jumpa.